Akane dan rekannya kembali ke Universitas Nishino setelah menemukan jasad 3 ksatria. Pintu masuk universitas dijaga ketat dengan menara pengawas dan tembok tinggi untuk mencegah serangan monster yang sering aktif di malam hari. Setibanya di sana, Akane melaporkan misi mereka kepada kakaknya, Nishino Akira, yang merupakan pemimpin universitas. Akira mengenakan jas putih dan kacamata, tampak tidak puas dengan keputusan Akane yang membawa beberapa ksatria dalam misi malam itu, menyalahkan Akane atas risiko yang diambil. Meskipun Akane menerima tanggung jawab penuh, Akira tetap bersikeras untuk memeriksa kesaksian para ksatria. Dia juga menyinggung 2 pengungsi yang dibawa Akane, salah satunya telah melalui kebangkitan. Ketika Akane mencoba menjelaskan bahwa mereka perlu menunggu kedua pengungsi itu sadar, Akira memaksa untuk melihat mereka segera. Akane membawa Akira ke ruang perawatan di area perumahan Universitas Nishino, yang penuh sesak dengan pengungsi hingga banyak yang tidur di koridor. Di dalam ruangan, Yuka, seorang dokter berjas putih, melaporkan bahwa anak laki-laki yang mereka selamatkan sudah sadar, meski gadis berambut perak masih belum terbangun. Anak laki-laki itu yang kebingungan bertanya di mana dirinya berada. Dengan lembut, Yuka menjelaskan bahwa dia berada di Universitas Nishino setelah ditemukan pingsan di rumah sakit. Anak itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Minoru, tampaknya kehilangan sebagian ingatannya, termasuk nama belakangnya. Ketika ditanya tentang gadis yang bersamanya, Minoru terkejut dan menyebut nama gadis itu Natsume sambil bertanya dengan cemas tentang keadaannya. Akane yang memperhatikan anak itu merasa dia memiliki kemiripan dengan seseorang dari masa lalunya. Minoru mengungkapkan bahwa gadis berambut perak bernama Natsume adalah adiknya yang sudah mengalami kebangkitan dan kini tidak bisa berbicara. Yu mencoba menenangkan Minoru, tetapi Akira mengambil alih percakapan, memperkenalkan dirinya sebagai peneliti yang kini memimpin studi tentang kebangkitan dan kekuatan sihir di Universitas Nishino. Akira menawarkan untuk merawat Natsume dan berjanji akan membantu gadis itu berbicara kembali, meskipun Minoru terlihat ragu. Akane menengahi dengan menyarankan agar diskusi dilanjutkan di lain waktu karena kondisi Natsume yang masih pingsan. Akira pun menenangkan Minoru, menyatakan bahwa mulai hari itu dia adalah bagian dari komunitas mereka. Setelah meninggalkan ruangan, Akira menunjukkan senyum dingin dan tawa kecil, menyiratkan rencana tersembunyi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Akane. Di ruang medis yang gelap, Sid dan Beta berbincang setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Beta terkejut dengan kemampuan luar biasa Sid yang dengan cepat mempelajari bahasa dunia baru ini hanya dengan mendengarkan percakapan orang lain dalam waktu singkat. Sid menjelaskan bahwa dia mengamati suara, gerakan mulut dan ekspresi mereka untuk memahami artinya, sesuatu yang Beta anggap sebagai keahlian melampaui dewa. Sid kemudian menetapkan identitas baru mereka sebagai Minoru dan Natsume, berpura-pura menjadi saudara untuk alasan keamanan. Dengan Natsume, dianggap bisu. Meski Beta ingin belajar berbicara bahasa dunia ini, Sid meminta agar dia tetap diam untuk menjaga rencana mereka. Sid menyatakan bahwa mereka akan tinggal sementara untuk mengumpulkan informasi, sesuatu yang Beta pahami sebagai bagian dari misi Sid dalam mencari kekuasaan. Sid mengungkapkan bahwa tujuannya adalah mempelajari pengetahuan dan teknologi dunia ini yang jauh lebih maju dibandingkan asal mereka, demi kemajuan Shadow Garden. Untuk itu, dia mengusulkan tugas terpisah dengan Beta menyusup ke kelompok ini menggunakan identitasnya sebagai Natsume, yang dianggap mengalami kebangkitan karena penampilan fisiknya. Strategi ini memungkinkan mereka menjadi bagian dari kelompok untuk mengumpulkan informasi tanpa dicurigai. Beta diberi tugas untuk menyusup lebih dalam, bertindak aneh untuk menyesatkan perhatian, dan berhati-hati dalam gerakannya. Sid juga meyakinkan bahwa mereka bisa kembali ke dunia asal dengan mengikuti aliran kekuatan sihir Mordred yang terhubung dengan Ragnarok. Mulai besok, Beta akan diawasi oleh Nishino Akira, sementara laporan kepada Sid akan disampaikan langsung kapan saja. Meskipun berada di tempat asing, Sid tetap tenang dan percaya diri, merasa aman di situasi sulit. Beta yang terkesan dengan kehebatan Sid mencatat momen ini dalam memonya, yakin bahwa mereka akan segera mengungkap segala informasi tentang kelompok ini dengan sempurna. Pagi yang penuh harapan tiba dan Sid setelah menyerahkan Beta kepada Nishino Akira mulai merencanakan langkah berikutnya. Beta
akan kesulitan bergerak bebas karena perlu waktu untuk mempelajari bahasa Jepang yang memberi Chit kesempatan untuk mencari cara kembali ke dunia asal mereka. Dia yakin bahwa koneksi antara dunia ini dan dunia asalnya bisa ditemukan melalui jalur kekuatan sihir yang sangat besar atau fenomena seperti lubang hitam. Sambil menyusun rencana, Chit juga memutuskan untuk menikmati dunia ini yang ternyata adalah Jepang, tempat dia tinggal sebelumnya. Rumahnya masih ada meski hancur, dan dia tanpa sengaja bertemu Nishino Akane, mantan teman sekelasnya, yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang ksatria. Suatu pagi, Akane mengetuk pintu kamar Chit, mengenakan seragam SMA Sakurazaka, yang kini digunakan sebagai seragam para ksatria. Akane dengan ramah menawarkan bantuan untuk menjawab pertanyaan Chit tentang dunia ini. Nah, di pilar-pilar universitas banyak orang berkumpul mengantre untuk mendapatkan makanan, termasuk Chit dan Akane yang berbaris di akhir antrean. Akane menjelaskan dengan bangga bahwa Mesias mampu menyediakan cukup makanan untuk semua orang berkat adanya pembangkit listrik dan fasilitas memasak. Namun, ia juga mengungkapkan adanya masalah besar, kekurangan ksatria untuk melindungi penghuni Mesias yang menyebabkan beban kerja yang berat dan banyaknya korban jiwa. Akane menyebutkan Natsume berada di laboratorium dan berharap Akira Sensei dapat menjaganya. Ia juga bercerita bahwa kakaknya, Akira, adalah ilmuwan hebat yang menangani generator dan pusat penelitian, sehingga sangat diinginkan oleh pangkalan lain. Akane berbicara dengan nada rendah, mengisyaratkan bahwa Akira terburu-buru mencari kebangkitan yang lebih kuat sebagai pengganti. Setelah mendapatkan makanan, mereka pindah ke lapangan berumput untuk makan. Menu makanan di Mesias terdiri dari oatmeal, nasi merah, sayur, dan sup miso. Menu sederhana namun sehat yang dianggap sebagai makanan terbaik di dunia saat ini. Saat makan, Chit bertanya kepada Akane tentang bagaimana Jepang menjadi seperti ini. Akane menjelaskan bahwa 3 tahun lalu, monster magis muncul secara tiba-tiba, menyebabkan perubahan besar di dunia. Senjata manusia tidak mampu melawan mereka, dan dalam 1 tahun, populasi manusia menurun drastis hingga hanya tersisa 1/10 atau bahkan 1%. Tidak ada yang tahu jumlah pasti hingga kini. Manusia mulai mempelajari kelemahan monster tersebut, yaitu mereka hanya aktif di malam hari dan tetap disarang pada siang hari. Hal ini memungkinkan manusia untuk lebih banyak beraktivitas pada siang hari. Akane juga menyebutkan bahwa seorang ilmuwan luar negeri menemukan adanya kekuatan sihir yang digunakan untuk melawan monster. Meski awalnya hanya rumor, Jepang mulai menyelidiki kekuatan sihir tersebut untuk bertahan hidup. Dunia ini tampaknya menjadi lebih menarik setelah kepergian Chit. Ia menyadari bahwa 2 cahaya putih yang dilihatnya sebelum kematiannya mungkin merupakan asal mula monster magis. Akane kemudian menjelaskan bahwa seorang ksatria dengan rambut emas yang disebut ksatria pertama muncul di Jepang setahun lalu sebagai simbol harapan. Namun setelah mengalami kebangkitan, kekuatan sihirnya begitu besar hingga merusak kepribadiannya, menyebabkan dia memusnahkan seluruh penduduk Arkadia sebelum menghilang. Arkadia yang sebelumnya dianggap sebagai harapan terakhir Jepang, hancur bersama harapan rakyatnya. Setelah itu, konflik untuk bertahan hidup mulai terjadi dengan manusia berebut makanan dan ksatria. Akane juga mengungkapkan bahwa kakaknya adalah salah satu yang selamat dari Arkadia. Chit memutuskan untuk berpura-pura bingung dan memanfaatkan ingatannya yang kabur untuk menghindari memberikan jawaban pasti. Ketika Akane meminta maaf karena membicarakan hal-hal yang berat, Chit meyakinkannya agar tidak khawatir. Akane mengungkapkan bahwa berbicara dengannya terasa familiar dan membawa perasaan nostalgia, meskipun aneh baginya. Saat Akane bertanya apakah Chit mengingat sesuatu dari pangkalan asalnya, Chit berpura-pura kesakitan akibat memaksakan diri mengingat. Akane khawatir meminta Chit untuk tidak memaksakan diri dan menenangkannya dengan mengusap punggungnya. Chit menerima perhatian itu dengan tenang sambil melanjutkan perannya. Setelah berbincang lebih banyak, Akane kembali ke pekerjaannya sebagai ksatria, sementara Chit kembali ke ruangannya. Setelah kembali ke ruang medis, Yuka Sensei menyambut Chit dengan cemberut, khawatir karena Chit tidak memberi kabar tentang keberadaannya. Chit meminta maaf dan mendengarkan penjelasan Yuka Sensei mengenai penyerbuan, yaitu saat monster magis menjadi lebih agresif dan melampaui batas populasi sarang mereka. Yuka Sensei menjelaskan bahwa monster-monster ini akan mulai menyerang satu sama lain dan mencari makanan, yakni manusia, untuk dibawa ke sarang baru mereka. Chit kemudian diberitahu bahwa penyerbuan akan segera terjadi di sekitar mereka.
Yuka Sensei menunjukkan peta yang menandai lokasi sarang-sarang monster di sekitar Universitas Nishino, di mana hanya 14 dari 29 sarang yang berhasil ditaklukkan. Dia menjelaskan bahwa Mesias kesulitan melawan sarang yang lebih besar dan aliansi dengan pangkalan lain sulit dilakukan karena akan meninggalkan pangkalan tanpa perlindungan. Chit menyadari bahwa mengirimkan Kangsat dalam jumlah kecil untuk melawan sarang besar bukanlah pilihan yang bijak. Yuka Sensei menjelaskan bahwa jumlah sarang besar semakin menjauh dari pangkalan muncul sepanjang tahun ini. Meskipun para ksatria berpatroli untuk menghapus sarang kecil, jumlah ksatria dan penjaga yang terbatas membuatnya sulit untuk mengatasi ancaman ini. Meskipun jaraknya jauh, masalah terbesar adalah kemungkinan sarang besar dapat mencapai pangkalan lain. Di dekat Esma Sakurazaka, terdapat sarang terbesar yang selalu menjadi sasaran penyerbuan setiap 3 bulan. Dan meskipun situasi di Mesias cukup baik, daerah sekitarnya sangat berbahaya. Berbagai upaya untuk bernegosiasi dengan pangkalan lain gagal, dan tanpa bantuan, banyak ksatria pasti akan mati dalam penyerbuan, terutama dengan ancaman monster kelas atas yang dikenal sebagai brutal. Jika brutal terlibat, banyak ksatria akan tewas, dan Mesias bisa runtuh karena kekurangan ksatria. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan lebih jauh, suara teriakan dan kebisingan keras terdengar dari luar, menandakan penyerbuan lain yang sedang berlangsung. Yuka Sensei memperingatkan Sid untuk tetap berada di dalam sampai para ksatria datang, karena Mesias masih aman, meskipun sering ada pertarungan yang harus dihentikan. Saat itu, Sid mendengar suara Akane. Setelah penyerbuan, Akane merasa lega karena tugasnya selesai dan dia bisa beristirahat. Sebagai ksatria yang bertugas memantau kawasan pangkalan, tugasnya lebih fokus pada menjaga keamanan dari dalam dan mengatasi kerusuhan yang sering terjadi sebelum penyerbuan. Meskipun biasanya pekerjaan ini mudah, keadaan semakin berbahaya menjelang malam. Saat beristirahat, dia bertemu dengan Yuka Sensei yang juga lelah setelah merawat orang-orang yang terluka. Mereka berbicara tentang Minoru yang ingatannya masih kabur namun sudah mulai pulih sedikit demi sedikit. Karena ruang medis sudah penuh, Yuka Sensei menyarankan untuk mencari tempat lain bagi Minoru, dan Akane berencana untuk bertanya pada Departemen Sumber Daya. Yuka Sensei juga menyebutkan bahwa Minoru perlu diajarkan aturan Mesias dan diberikan tugas yang biasanya akan menjadi tanggung jawabnya. Namun dia tidak bisa melakukannya hari itu karena kelelahan. Akane berpikir tentang Minoru yang masih bingung karena kehilangan ingatan dan kesulitan tinggal di Mesias, terutama saat penyerbuan. Dia merasa Minoru membutuhkan seseorang yang mengurusnya dan tiba-tiba terlintas ide untuk merawatnya sendiri. Meskipun banyak yang merasa tidak cocok, Akane bersikeras mengatakan bahwa Minoru masih anak-anak dan dia seorang ksatria terhormat. Setelah mendapat persetujuan dari Yuka Sensei, Akane berencana untuk membersihkan kamarnya dan menjemput Minoru keesokan harinya. Saat sedang berjalan pulang, dia bertemu dengan Wakil Kapten Jima Judai, pria berotot yang dikenal dari SMA mereka. Meskipun Saejima ramah, Akane tidak menyukainya, bahkan membencinya, karena penampilan dan sikapnya yang membuatnya tidak nyaman. Saejima Judai, wakil kapten Ksatria Mesias, mendekati Akane dengan sikap menggoda dan mulai berbicara tentang peranannya dan keputusan-keputusan Akane, seperti membawa Minoru dan seorang wanita berambut perak ke pangkalan. Meskipun Akane mencoba menghindari percakapan tersebut, Saejima terus mengkritik tindakannya, menyarankan agar dia berhenti menambah beban dengan membawa orang-orang yang tidak diperlukan. Dia juga mengingatkan Akane tentang pelanggaran perintah yang menyebabkan beberapa ksatria terluka dan memperingatkannya bahwa sikapnya yang tidak patuh akan menghambat kemampuannya untuk menjadi pemimpin. Akane menegaskan bahwa dia tidak berniat menjadi pemimpin, tetapi Saejima tetap mendesaknya, bahkan menggandengnya dengan cara yang tidak nyaman, mengancam akan melemparkan Minoru ke sarang monster jika dia terus bertindak melawan perintah. Akane, yang sebelumnya dikelilingi oleh kekuatan sihir yang kuat, terlibat dalam konfrontasi dengan Saejima, yang mengancam dan menghina Akane dengan menyebutnya pembunuh. Saejima mengklaim mengetahui masa lalu Akane dan memperingatkannya untuk memahami posisinya. Akane, terkejut dan cemas, berusaha membantah tuduhan itu, namun Saejima meninggalkannya begitu saja. Setelah pertemuan yang menegangkan, Akane melangkah ke sebuah ruangan di universitas, tempat dia bertemu dengan Natsume, gadis cantik berambut perak dan mata biru seperti kucing.
yang baru saja terbangun. Meskipun Natsume tampak bingung dan tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, dia tetap menyambut Akane dengan tatapan polos dan lembut. Seorang wanita berjas putih yang tampaknya bekerja untuk Akira menjelaskan bahwa Natsume tertarik pada sebuah buku bergambar yang diberikan kepadanya. Akane menyadari betapa cantiknya Natsume. Natsume menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap jam tangan yang diberikan oleh Akane, terpesona saat memegangnya dan memeriksa setiap bagiannya, seperti gadis kecil yang baru diberi mainan. Akane dan wanita berjubah putih yang tampaknya bekerja untuk Akira mengamati betapa penasaran Natsume terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Wanita itu menceritakan bahwa Natsume bahkan meminjam pena dan memainkannya selama setengah jam. Ketika alarm jam tangan berbunyi, Natsume terkejut, tetapi wanita itu menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah jam tangan itu dikembalikan ke meja, mereka menyadari bahwa waktu jam tersebut berubah, dan wanita itu mulai mencari jam tangan digital yang biasanya dia bawa. Natsume, dengan senyum polos, terus memperhatikan mereka sambil meniru gerakan bibir mereka tanpa mereka sadari. Akira mencari kameranya yang hilang di ruangan, mencurigai Natsume, namun dia dengan polos tersenyum tanpa menyadari tuduhan tersebut. Setelah tenang, Akira melanjutkan pekerjaannya di laptop, membicarakan rencana untuk menghadapi penyerbuan yang semakin dekat. Dia menyebutkan tentang jejak baru brutal dan rencananya untuk menyingkirkan monster itu sebelum penyerbuan. Meski mendapat banyak pertanyaan dari Akane, Akira hanya memberi jawaban samar dan menunjukkan minat pada potensi besar yang dia temukan dalam darah Natsume. Setelah selesai, Akira meninggalkan ruangan, sementara Natsume tetap memperhatikan setiap gerakan, termasuk pengoperasian pintu dan kata sandi. Ketika ruangan menjadi gelap, Natsume dengan cepat mengamati laptop dan mendengar suara tombol pecah sepanjang malam, menandakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang misterius. Yuka Sensei mengusir Minoru dari ruangannya karena banyaknya korban yang terluka setelah pertarungan kemarin dan tempat tidur yang terbatas untuk merawat mereka. Namun Minoru melihat ini sebagai kesempatan untuk keluar diam-diam. Dia berencana mencari petunjuk atau informasi baru tentang monster magis dan sarang mereka. Nishino Akane, mantan teman sekelasnya, kini menjadi pelindungnya, dan Minoru berencana tinggal di kamarnya sementara waktu. Dan dia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mengulang masa lalu dengan kekuatan dan esensi bayangan yang lebih unggul daripada sebelumnya. Saat mereka berjalan bersama, Akane menyadari kemiripan Minoru dengan seseorang dari masa lalu, dan meskipun Minoru berusaha menyangkalnya, Akane tetap curiga bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Akane dan Minoru terus berbicara saat berjalan menuju pemukiman, dengan Akane mengungkapkan pemikirannya tentang seseorang yang dia amati di masa lalu, yang tampaknya tidak pernah mengungkapkan perasaan atau pikirannya kepada orang lain. Minoru merasa sedikit terkejut saat Akane menyebutkan hal ini, karena dia merasa tidak terlalu menghormati orang dengan cara yang umum, namun lebih melakukannya dengan caranya sendiri. Akane tersenyum bahagia mendengar penjelasan Minoru. Ketika mereka tiba di kamar Akane, dia menjelaskan kondisi tempat tinggal mereka, di mana ruang kelas digunakan sebagai kamar tidur karena kekurangan tempat. Minoru diberikan kamar kecil yang sederhana, hanya berisi tempat tidur dan meja dengan sekat kayu yang memisahkannya dari kamar Akane. Akane memperingatkan Minoru untuk tidak menguntitnya, meskipun dia tersenyum sambil melakukannya. Minoru mengungkapkan bahwa pakaian yang dia miliki hanya itu saja. Minoru masih mengenakan pakaian yang dia ambil dari rumah Tanaka-san, dan jika ingin mengganti, dia harus keluar untuk mengambil pakaian lain. Akane kemudian memberikan seragam SMI Sakurazaka yang dia kenal, yang ternyata merupakan seragam para ksatria, meskipun hanya boleh dipakai di dalam kamar. Setelah sedikit ragu, Minoru mengenakan seragam tersebut dan menyadari ada noda darah di lengan yang mengingatkannya pada kejadian sebelumnya. Ketika Akane melihatnya, dia terdiam dan mulai meminta maaf, tampaknya terkenang masa lalu. Minoru mencoba menghiburnya, dan Akane pergi untuk mencuci pakaian Minoru. Setelah ditinggal sendirian, Minoru duduk di sofa, merenung sambil melihat barang-barang di meja, termasuk beberapa catatan dan obat yang menarik perhatiannya. Minoru menemukan 2 jenis obat di meja, tablet putih dan tablet biru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun tablet biru tampak seperti stimulan, Minoru ragu Akane akan menggunakan narkoba, mengingat sikapnya yang serius dan bertanggung jawab.
Dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan berbaring dengan malas. Namun saat itu, pintu kamar mulai berderit dan suara kunci yang terputus memecah keheningan. Tiba-tiba, seorang pria yang mirip gorila, yang memperkenalkan dirinya sebagai Saejima Judai, wakil Kapten Ksatria, masuk. Saejima mengklaim bahwa Minoru mencurigakan dan menyelidikinya karena adanya penyusup dari pangkalan musuh di Mesias. Minoru berusaha membela diri, tetapi Saejima langsung menarik kerah bajunya dan mengancam akan membuangnya ke sarang monster jika dia terus melawan. Saat Saejima mengancam Minoru dengan menginterogasinya, Akane tiba-tiba datang dan memarahi Saejima. Saejima menjelaskan bahwa sebagai wakil Kapten Ksatria, dia berhak menginterogasi Minoru karena ada penyusup yang mencurigakan di sekitar pangkalan. Setelah pertukaran tatapan sengit antara Saejima dan Akane, Saejima akhirnya melepaskan Minoru dan meninggalkan ruangan, menyebutkan bahwa Kapten akan mengadakan pertemuan malam itu. Akane, setelah memastikan Minoru baik-baik saja, tersenyum dan menghiburnya, lalu mulai menjelaskan kehidupan di Mesias. Ini memberi Minoru kesempatan untuk pergi keluar, karena Akane sedang dalam giliran jaga malam. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.